kembali ke podcast Gedor dengan host kalian Asep. Ini pendamping saya Monyil Tono Asep. Jadi saya di sini dengan tiga remaja Gen Z dan ini kita ingin diskusi santai-santai dengan topik yang sedang trending di internet seputar Gen Z, pertemanan, gaming dan dating. Jadi bisa perkenalkan diri dulu. Saya Kembangkol, saya dari NUS jurusan bahasa. Saya namanya Mobil dari Harvard, jurusan S6, jurusan IT. Saya Onel dan saya kuliah. Jadi saya ingin tanya, pertemanan itu artinya apa sih menurut kalian? Menurut saya pertemanan itu artinya kayak yang saling support, yang ya begitulah. Menurut saya pertemanan itu yang selalu menemani kita ya, walaupun kita susah atau tidak susah. Terus kan ya. Yang kalian harapkan dari pertemanan apa? Apakah ini kayak dikakirin atau ingin kayak support atau gimana? Kalau saya sih maunya ya gimana ya, saya jujur, saya support kayak tadi itu bad times gitu, terus di sekolah kayak tes math. Saya mirip-mirip kayak Karis ya, yang saling support atau ya gitu. Kasih simpel-simpel aja yang saling mendukung ya. Kalau misalnya ya kalian ada temannya tuh suka masuk masalah, tapi masalahnya tuh kayak senengin gitu loh. Misalnya lagi explore rumah yang abandoned gitu, kalian mau temenan nggak sama orang itu? Soalnya kan orangnya seru, tapi misalnya masuk masalah banyak, mau temenan nggak? Ya kalau mau temenan atau enggak sih ya boleh-boleh aja, cuman yang penting dia nggak kayak kasusnya tuh nggak terlalu berlebihan gitu. Ya, saya kayak Kembangkol. Kalau kita temenan kan juga nggak harus ikut-ikutan juga, jadi kita pilih aja yang aman dan enggak aman. Teman yang positif itu gimana? Apakah ada sesuatu yang mereka harus punya? Apakah mereka harus kayak menemani kalian atau mereka harus mempunyai sesuatu? Apa sih itu gimana? Diulangi pertanyaannya. Teman yang positif itu menurutmu gimana? Apakah mereka harus memiliki sesuatu atau sifatnya gimana? Pertemanan yang positif itu tidak saling membuli. Membulinya tuh maksudnya enggak parah gitu. Yang enggak ngomongin dari belakang sih. Kalau saya yang jujur. Jujur itu misalnya ada anak kecil, habis itu dia lagi gambar. Kan anak kecil tuh gambarnya pastinya jelek loh. Habis itu anaknya tanya ke orangnya, ini gambarnya bagus apa enggak? Orangnya kan nggak mungkin bilang jelek-jelek, nggak mungkin kan. Mereka harus bohong, bilang gambarnya bagus kok. Itu gimana? Gak apa sih buat menyenangkan hati anak kecil itu. Kalian kan pasti bertiga punya bestie kan, best friend gitu. Nah, yang membuat kalian cocok sama bestinya gimana? Apakah type-nya sama atau interest-nya sama atau hanya karena satu kelas atau gimana? Ya sefrekuensi aja, terus kalau diajak ngomong tuh bisa nyambung gitu, walaupun kita kayak cuma kode-kode kayak
eye contact gitu tetap nyambung gitu. Ya yang interestnya sama, karena biar bisa kayak ngomongnya kayak bangkol gitu, dan bisa ngomongnya satu topik yang sama juga. Ya sih sama kayak mereka berdua, cuman kebetulan ada teman saya di sini, saya mungkin coba tanya pendapatnya ya. Oke, kita ada guest ekstra, ini namanya siapa? Halo, nama saya Yusuf. Saya dari Papua. Gimana? Aku kan tanya, yang buat kalian cocok sama bestie kalian atau teman dekat kalian apa? Habis itu dia tanya, dia bilang kamu tuh bestinya dia, kamu bestinya dia. Jadi yang membuat kamu cocok sama teman sama dia apa? Saya sama dia setiap hari itu main game dan berolahraga bersama. Jadi ya kita dekat banget. Apakah ada kayak gimana gitu? Kalau misalnya satu orang lagi sedih gitu, kalian apakah bantuin atau cuma kayak bilang aja I hope you well, habis itu tinggalin gitu? Pertama saya nggak bantu, habis itu saya baru bantu dikit, habis itu udah pergi. Banget ya. Ya oke, kalau mau pergi nggak apa? Oke, makasih. Dan kebetulan Yusuf ini orang Papua ya, jadi unik. Ini kan banyak orang Gen Z yang gak ada teman, mungkin karena bully atau emang quiet kid atau introvert gitu kan. Nah, misalnya ada orang yang memang gak mau ingin bersosialisasi gitu, kayak isolasi diri sendiri dan gak mau punya teman, tanggapan atau opini kalian apa? Mungkin orang itu pernah ngerasain hal-hal negatif sama temen lamanya, jadi makanya kayak diem gitu. Kebetulan saya jawabannya mirip-mirip sama sendiri ya. Saya juga berpendapat seperti itu. Karena ada beberapa Gen Z yang tidak memiliki teman, kayak saya tadi bilang, apa sih yang menurutmu menghalangi Gen Z dari membuat teman? Permasalahan apa yang ada di topik pertemanan Gen Z? Mungkin orangnya punya trauma sama kayak pertemuan yang sebelumnya gitu ya, kayak misal ngomongin dari belakang atau kata-katain sampai orangnya muak banget gitu, mungkin gitu ya. Mungkin ada juga yang kayak fake friend gitu, kayak terus betray gitu. Ya mungkin orangnya pernah dibully gitu atau pernah dimanfaatin terus uang atau apa. Ya kalau teman kan pasti sering bicara apa bicara itu. Nah tapi kan kalian juga punya keluarga kan. Saya mau tanya, kalau curhat itu seringnya ke teman atau ke keluarga? Itu kalau misalnya sama teman sama keluarga, curhatnya tuh bedanya apa? Kayak misalnya temannya topik ini, Yusuf sama keluarga topik ini curhatnya, bedanya apa? Saya sih biasanya lebih curhat ke karena bisa lebih kadang nyambung topiknya, tapi juga sama teman kadang juga bisa nyambung juga gitu, ya 50-50 gitu. Kalau saya sih curhatnya ke teman, kadang ke teman, ke keluarga. Jadi kayak kalau masalah yang enggak berlebihan gitu atau kan sedih-sedih dulu ke teman, tapi kalau kayak sudah berlebihan gitu aku baru cerita ke keluarga.
Saya sih hampir gak pernah curhat ya, jadi saya curhatnya ke Tuhan. Jadi untuk yang ini sih lebih ke cewek-cewek ya, kan cewek-cewek tuh sering bicara tentang cowok-cowok atau crush-crushnya mereka. Nah kalau tentang topik crush itu kalian seringnya ke keluarga atau ke teman atau ke siapa? Kalau saya sih jarang punya crush ya, jadi nggak pernah curhat juga. Saya sih 20% itu cerita ke teman, tapi lain aku cerita ke Tuhan. Oh my god, ganteng banget gitu. Karena ini cocoknya buat cewek, jadi saya nggak jawab. Saya nggak ada pendapat. Kan pasti ada kayak main game atau kayak bicara santai bosan tentang topik apa-apa gitu. Biasanya hal yang bisa kalian bicarakan tentang teman itu apa aja? Banyak sih seputar game atau film atau aktivitas di sekolah gitu. Ya mungkin mirip-mirip sama Onel. Saya juga. Ya itu kan yang saya sudah tanya semua itu hal-hal yang ya biasanya positif. Nah saya mau tanya sekarang, teman yang negatif itu kayak gimana? Biasanya ngapain? Biasanya ngapain? Gimana? Ya ngomongnya kayak nggak selalu dipikir dulu, kayak ceplos-ceplos apa ceplos gitu, kayak nggak bikin orang sakit hati. Oh gitu ya. Saya sama kayak Bang. Jadi teman yang negatif tuh kayaknya saya tuh gak membuli gitu, terus kalau yang menguntungkan dia sendiri lah. Kan pas mulai podcast ini kalian berdua lagi main kartu loh. Nah sekarang saya mau tanya, kalau main game itu kan pasti kaliannya online dari seluruh dunia loh, pasti ketemu orang ini orang itu. Menurut kalian game itu cocok untuk membuat teman atau enggak? Jadi cocok sih, soalnya kan kita juga perlu temannya, nggak harus dari sekolah atau kerja gitu kan. Ya gitu. Cocok sama enggak, karena kadang teman yang di online kita kan nggak tahu sifat asli mereka. Menurut saya cocok banget karena kalau kita lagi main game itu pasti harus berkomunikasi ya, biar kenal. Jadi cocok aja. Dalam topik game ini, sebenarnya gaming itu seberapa penting sih? Ya kan gaming pasti bisa kayak stress relief gitu loh, mungkin habis stress match, habis itu kalian main FL, habis itu menang kan stresnya keluar, kita nggak stres lagi. Itu gaming itu seberapa penting sih buat kalian berdua? Menurut saya sih gaming tuh ya biasa aja, penting atau enggak. Mungkin kalau misalnya lagi mood gitu nggak habis stres kayak tadi itu mungkin bisa membuat kita lebih relief gitu ya, biar nggak stres. Tapi juga kalau main terlalu banyak bisa bikin kita terlalu adiksi gitu. Menurut saya sama seperti mobil ya. Oh, menurut saya sih tidak penting, soalnya hiburan itu nggak selalu dapat dari game, kita bisa dapat dari nonton film atau olahraga. Tadi kan mobil juga selalu tentang adiksi gitu, kecanduan. Nah, tanggapan atau advice atau opinimu tentang orang yang kecanduan game itu gimana? Apakah mereka harus ini gitu, apakah hatinya mereka berat diambil atau gimana? Artinya
real ya bener dia nggak terlalu addicted. Saya juga sama dengan temanku. Saya kalau di Sita itu juga nanti dia percuma, dia marah-marah gitu. Jadi menurut saya sih dikasih jam waktu, kalau misalnya dia melanggar nanti bisa disita atau di Ya tentang game, kalian kan biasanya pasti main game loh, paling setiap hari dalam minggu, seminggu, berapa kali seminggu. Nah kalian biasanya tuh main game apa, terus sehari habis berapa jam main game? Kalau saya sih kalau main nggak terlalu kayak nggak rutin sih, kayak cuma waktu pengen main aja. Kalau sekali main itu bisa 2 jam lebih. Saya juga sama dengan temanku, tapi bisa main ya paling lama main 1,5 jam gitu. Kalau saya sih nggak usah ditanya ya, karena kalau bosan itu pasti mainnya lama banget. Jadi mungkin bisa jam dari pagi sampai malam. Tapi saya ada ini istilah kayak gitu. Sehari kalau mainnya 30 jam. Nah ini kan kita masih sekolah, masih ada edukasi kan, apa itu sesuai ya. Nah menurutmu itu kalau main game itu mengaruh prestasi nggak? Mengganggu nggak? Misalnya lagi belajar tapi kamu lagi susah ngerti, jadi kamu main game dulu. Nah itu bisa mengaruh hasil tesmu apa enggak? Prestasinya pokoknya ke ganggu apa enggak? Menurut saya sih ya tergantung orangnya ya. Kalau orangnya udah nggak tahu ini tuh materinya apa, itu kan harusnya bukan main game toh. Harusnya tuh kesadaran diri sendiri buat belajar. Tapi kalau orang yang mau main sih ya mengalami prestasi toh. Sama juga dengan temanku. Kalau orangnya tuh teradiksi ya baru, tapi kalau prestasinya misalnya di game ya tenang aja. Kalian lebih suka mainnya tuh bareng sama teman atau sendiri? Terus kalau bareng sama teman, kemudian nanya kayak teman in real life itu kayak gini, face to face, atau kayak teman yang kamu ketemu dari game gitu? Saya sih 50-50 ya, kadang main sendiri, kadang main sama teman. Terus kalau main game online itu kadang ngajak teman online juga. Jadi kayak 50-50 sama. Saya juga sama, tapi sebenarnya kalau main game yang misalnya kalau Mobile Legends sih sama online itu bisa carry gitu. Kalau saya sih semuanya nyaman ya, tapi kalau disuruh pilih saya lebih milih main sama teman gitu, karena lebih asik aja gitu. Game itu pasti ada banyak manfaat, ada banyak dampaknya. Nah kali ini dampak positifnya dari game apa? Saya dapat bisa berteman sama orang lain. Terus kayak bisa ya itu aja deh. Sama bisa menambahkan dampak positifnya, kita juga bisa kayak bekerja sama juga main tim gitu. Sama bisa lulus. Saya sebagai cowok itu lebih suka main game strategi pasti. Jadi menurut saya positifnya itu kita bisa membangun strategi dan komunikasi. Nah tadi dampak positif, sekarang dampak negatifnya gaming apa? Kan kita nggak tahu ya orang sifat asli orang yang kita main game online itu kayak gimana. Kan orangnya kayak toxic, kayak moodnya tuh tahu kan, Kucing kamu. jadi kayak gitu. Dampak negatifnya bisa membuat orang kecanduan dan
lihatnya kayak sinar biru di HP, laptop, mungkin di komputer, terus membuat mata kita rasa minus gitu. Kalau menurut saya sih cuma dua, adiksi sama salah satu. Iya, itu pasti kan bisa tanya sehari kalian main seberapa lama. Nah, menurut kalian anak-anak itu harusnya sehari main berapa jam atau seminggu bisa main berapa hari aja? Yang ideal supaya mereka masih healthy gitu, nggak kecanduan HP. Kalau itu sih tergantung orang tuanya masing-masing ya. Jadi kan ya gitu. Kalau saya kan dibeliin. Jadi kalau orang yang strict banget biasanya tuh dikasih jeda waktu. Saya juga sama dengan bangkol. Menurut saya kalau main berapa jam itu nggak ngaruh ya, penting ada istirahat ya. Kalian kan kasih tahu kan jeda waktu dan istirahat, tapi seharian kalian kok dikasih jeda waktu sama istirahat sama orang tua kalian nggak sih? Dikasih time limit apa enggak sih? Saya sih iya, cuma kadang itu saya kerja sendiri belum istirahat karena matanya udah capek. Oh ya sama kadang musik jadi capek itu kan ya, jadi udah baru main lagi. Ya sama seperti mobil. Kalau saya sih manage waktu sendiri ya, jadi kalau misalnya menurut saya udah lama, saya berhenti dulu untuk ngapain itu olahraga, terus baru lagi main. Kan ada dampak negatif kan. Misalnya kamu ketemu orang negatif itu, kamu ya kan pasti leave dong. Kamu mau hindari dampak negatif di game itu gimana? Soalnya kan pasti di setiap corner game itu pasti ada orang toxic, ada orang yang kayak gimana gitu. Kamu hindarinya gimana? Blacklist. Cari lain. Kalau mau menghindari orang publik yang toxic itu gampang, kita tinggal main sama teman kita aja. Saya kan akhir-akhir ini tuh melihat banyak postingan online tentang orang dan pacarnya di apa-apain gitu. Oh pacarku di ini toxic banget gitu loh. Tapi pas aku kayak lihat deskripsi pacarnya, ternyata tuh mereka online dating. Jadi so aku lihat oh mereka ketemunya di game. Jadi itu menurut kalian kalau misalnya ketemu di game itu orangnya cocok untuk dating nggak? Bisa cocok untuk dating long term gitu nggak? Itu kan tergantung orangnya masing-masing ya. Kalau cocok sih ya bisa cocok-cocok aja, tapi kalau nggak cocok berarti ya nggak cocok. Iya, iya harus jelas. Menurut saya sih sama ya, cuma saya mau ngambil tiket kalau misalnya mereka nggak cocok tuh ya nggak bikin masalah banget. Dalam topik dating ini tuh buat dating menurut kalian apa? Apakah hanya untuk support? Apakah banyak kalian karena aku lihat banyak postingan tentang dating itu kalian juga mau ikut apa gitu? Ya, Saya sih belum kepikiran soal itu ya, tapi kalau kayak berpacaran itu tuh pokoknya buat persiapan menikah gitu. Saya juga sama. Menurut saya sih buat saling support ya, karena kalau misalnya kita pacaran sama buat kita itu nggak sedih lagi. di antara kalian apakah yang sudah dating? Belum. Saya juga belum. Karena nama saya online jadi belum. Misalnya kalian juga udah punya pacar, udah dating nih. Kalian apakah akan kayak bisa terbuka tentang pacar kalian di depan keluargamu atau kayak cuma kayak
jawab pertanyaan singkat gitu kayak pacarmu gimana, apa kamu akan minta pacarmu hari ini ngapain gitu. Sama tak kenalin ke orang tua dulu, terus ya disupport sama orang tua juga sih. Saya juga sama, supaya ya orang tua bisa ngasih saran gitu buat ngapain gitu. Ya, saya sih sama kayak gitu. Kan saya lihat banyak di TikTok, di Instagram gitu kan ada banyak orang anak Gen Z, apalagi yang SMP itu udah mulai kayak dating, udah banyak crush, udah gimana gitu. Nah menurut kalian untuk anak SMP dating itu bagus apa enggak? Tergantung kepercayaan masing-masing ya. Kalau mereka memang sudah siap buat berpacaran sih boleh-boleh aja. Cuma kalau belum siap ya nggak usah pacaran dulu. Saya sih menurut saya itu sebenarnya yang karena SMP itu masih terlalu muda, tapi ya tergantung orangnya sih. Menurut saya sih buat pengalaman lumayan, tapi kalau misalnya belum siap sih nggak usah. Kalian biasanya siap atau nggak siap loh. Nah menurut kalian usia yang cukup untuk dating itu berapa? Apakah mereka harus 16 atau berapa? Kayaknya waktu SMA sama kuliah sih. Atau bisa jadi waktu kerja dulu. Saya juga sama. Menurut saya yang ideal banget itu kalau udah bisa nyari umur. Menurut kalian kalau misalnya kalian lihat ada orang gitu mereka lagi dating terus pacarnya tuh kayak beda 10 tahun gitu, age gapnya besar banget. Menurut kalian gimana? Itu hal yang bahaya atau enggak? Atau gimana? Tergantung orangnya kayak gimana. Kayak kalau sifatnya masih baik gitu ya gak apa-apa. Kalau sifatnya agak-agak gitu ya penting putusin aja sih. Dan kayaknya saya ini sama oh juga. Menurut saya agak wajar ya, masa umur 30 misalnya terus pacarannya umurnya sama 10 itu kan nggak wajar. Ada orang yang berpendapat nggak wajar. Nah hal yang harus diwaspadai untuk dating itu apa? Misal saya lihat banyak video itu orang di catfish, mereka chat online kirain itu orang itu sumuran mereka, tapi pas ketemu mereka orangnya umur 30. Jadi yang harus diwaspadai apa? Yang harus diwaspadai ya kesetiaan orangnya kayak gimana, terus kayak sifatnya itu gimana. Tapi kalau soal umur sih mending jangan terlalu jauh, soalnya nanti yang satunya tuh kayak pemikirannya terlalu dewasa, terus yang pikirannya tuh masih kayak anak-anak gitu. Ya sama. Katanya apa tadi? Harus diwaspadai dalam kalau orang mau mulai dating itu apa? Kalau sama orang luar yang kita nggak tahu itu sebagai orang yang bijak itu kita harus waspada juga, soalnya kita nggak boleh terlalu percaya sama orang lain. Kalau relationship yang ideal untuk kalian gimana? Apakah orangnya harus kayak ini, orangnya harus gini, atau gimana? Kalian Penting setia. Saya butuh setia yang bisa hormat ke orang tua. Tak tambahin lagi ya satu agama. Menurut saya yang saling mendukung, terus orangnya juga mencukupi, nggak harus kaya atau buku sama setia. Oke.
misalnya ya tadi kan SMP mulai dating tuh ya nggak terlalu cocok gitu loh, tapi kan kuliah boleh dating, tapi masalahnya kalau kuliah kan kalian udah kuliah semua ya, sorry dia kayaknya. Nah ini kan kuliah kan masih edukasi loh, kalian masih harus kayak tes. Nah kalau dating itu mempengaruhi prestasi kuliah nggak? Kalau dating tuh harusnya enggak ya, soalnya itu kan bilang kalau masih ada tugas ini. Orangnya yang kita datingin itu sungguh support aja, jadi ya nggak terlalu berpengaruh. Saya juga sama, tapi mungkin dapat mempengaruhi karena mungkin misal terlalu fokus gitu ya ke pacarnya gitu, ini gak fokus terus lupa sama kerjaannya gitu, jadinya mempengaruhi gitu. Menurut saya sih gampangnya tuh tinggal cerita aja karena nanti mereka udah saling support. Kan kayak tadi saya bilang tuh ada banyak orang yang online dating atau mau dating gitu kan. Nah opini kalian tentang orang yang ketemu melalui medsos atau kayak Tinder atau apa gitu gimana? Menurutmu apakah relationship-nya tuh bakal kayak last long gitu apa? Itu sih tergantung sifatnya mereka masing-masing ya. Kalau orangnya tuh udah setia terus cinta banget sama orangnya yang dia pacarin itu ya long last. Tapi kalau pacarnya yang ini nggak mau sama orang yang dipacarin, ya udah putus. Menurut saya sih 80% bakal long lasting banget. Main kan kadang belum pernah ketemu gitu kan, jadi ya kurang tahu sifat aslinya, siapa tahu orangnya playboy gitu. Ada beberapa kasus yang mereka lolos, tapi kalau menurut saya pakai dating apps tuh saya nggak menyarankan ya. Mereka kalau punya dating apps tuh berarti mereka udah pernah yoga ya, jadi pernah sama orang. Konel bilang kan dia nggak rekomendasi dating apps, tapi misalnya kita mau cari pacar tapi kayak nggak mau pakai dating apps gitu, kita cari pacar, cari cowok, cari cewek, cari pacar gitu enaknya gimana? Kayak namanya Di gereja. oke kok. Kita doa dulu sebut jodoh dari Tuhan. Oh, jadi turun dari langit gitu ya? Kalau itu pasti udah disetel sama Tuhan, jadi bisa kamu gimana? Menurut kalian misalnya ada ada relationship ya cowok cewek itu, mereka tuh salah satu dari mereka sebenarnya nggak involve lagi, sebenarnya tuh ya pokoknya masih kayak opini mereka tentang orang satu ini masih baik, tapi kayak udah nggak involve lagi kalau apa gitu. Nah cara terbaik untuk berikutnya gimana? Kan nggak mungkin kamu selingkuhin dong, kasih taunya bang aku udah nggak jelas lagi kamu bang, kamu kasih taunya gimana supaya orangnya nggak marah terus. Saya kurang karena saya belum mengalami dating. Saya juga belum pernah mengalami jadi kurang tahu. Misalnya mereka bosan tiba-tiba kan pasti ada alasannya, nggak mungkin tiba-tiba bosan. Jadi misalnya memperbaikinya itu harus pas yang selalu bersama. Apakah kalian pernah kayak main online atau chat online habis itu ketemu orang yang kalian kayak wow dia kayak atraktif gitu, kayak misalnya
ngechat gimana di Instagram, besok kalian ketemu online, ternyata onlinenya wow ganteng cantik, kalian pernah gitu nggak? Saya sih belum pernah ya. Kalau teman online sih ada, tapi itu kayak bukan like, tapi orangnya lumayan sih. Saya jarang menanya di orang luar dari sosmed. Saya nggak pernah chat. Ini kan tadi ketemu melalui online toh. Nah misalnya kamu lagi main game online, habis itu kamu kayak ketemu teman, habis itu kayak udah tahu seminggu gitu. Tapi ternyata temannya itu misalnya ya game PVP. Habis itu ternyata temannya itu main bisik, tapi hanya dia nge-hack game yang supaya dia bisa menang terus. Kalian opini kalian ngapain? Harus ngapain? Saya bilangnya kalau kayak nge-hack gitu tuh gak bagus. Terus kayak kasih nasihat gitu lah. Saya juga sama, tapi juga ngomongnya kayak bukan yang bad dulu, masih ada akibatnya nanti bisa di ban gitu. Kalau misalnya kayak itu, menurut saya harus diberi tindakan lebih lanjut kayak atau bisa di lock atau soalnya kalau misalnya dinas seperti dulu itu nggak bakal berhenti. Dari diskusi ini kalian tuh bisa konklusi apa loh, kayak mau dari apa yang kita diskusi selama ini kalian mau bilang apa sebagai konklusinya, advice untuk yang penonton atau apa? Konklusinya sih kalau saya itu harus punya teman yang baik, terus kalau dating itu jangan terlalu muda juga dan makin setia. Terus kalau main game itu jangan terlalu lama dan pakai yang bad stuff kayak hacking gitu. Kalau menurut saya konklusinya itu cari teman tuh yang ada aja kayak gimana ya, yang setia terus gak mandang kita lah. Terus yang kedua itu kalau belum siap buat dating, mending gak usah dating. Sama kalau main game gitu lah, jangan hack dan gak banyak dosa ya. Jangan terlalu addicted juga. Konklusi saya cuma satu, jangan percaya sama orang lain gampang. Jangan gampang percaya sama orang lain. Konklusi saya sendiri untuk penonton itu ya, kalau cari pacar gitu ya orangnya jangan yang agak-agak gitu loh, carinya orang yang biasa gitu lah. Habis itu kalau game ya kalian tuh jangan cari orang yang sehari tuh main game berapa 18 jam, jangan cari orang yang adiksi gitu loh. Habis itu kalau misalnya kalian lagi di pertemanan, habis itu ternyata temennya itu toxic, mereka suka manipulatif apa gimana, kalian jangan takut kasih tahu temannya mereka tuh kelakuan mereka tuh toxic. Habis itu kalau mereka nggak mau ganti, nggak mau kayak itu, jangan takut kayak putus pertemanannya. Kalau nggak berani, kamu mulai dulu bicara ke orang tua atau guru sekitarmu, ini temanku tuh kayak gini tuh loh. Jadi pokoknya kalau toxic gak apa, kamu jangan takut ngurusin pertemanannya. Kayaknya waktunya udah mau habis deh. Bentar, saya mau nambahin satu lagi. Cepat. Saya sebenarnya nggak boleh, soalnya dari lahir saya udah satu pertanian. Wow. Ya, ini waktunya udah habis ya, jadi kayaknya harus pulang deh ya kan.
Iya. Ya aku udah dijemput sama helikopter itu di luar tuh, lihat gak? Tur. Aku juga dijemput itu pakai private jet punyanya presiden. Aku dijemput Kim Jong Un loh. Kasih orang normal jadi mungkin pulang sendiri. Ya, ini udah selesai ya guys. Maaf ini terlalu bentar, waktunya terlalu sedikit. Terima kasih sudah mendengarin. Dadah. Bye.